garis bawahi taat sepenuhnya. Kita melihat di dalam Kejadian pasal 22 itu tadi sama ya dengan Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19 ya, itu kisahnya sama, tapi kita buka rinciannya di dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Sekali lagi Abraham tidak mempertanyakan. Ketika Tuhan berfirman langsung dia kerjakan. Dikatakan lalu pergilah lagi. Dikatakan, tidak ada dikatakan maka Abraham bertanya-tanya dan memikir-mikirkannya dan dia merasa gimana gitu. Enggak ada. Langsung ayat selanjutnya bilang lalu pergilah. Ya, ini menunjukkan keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ini menunjukkan ketaatannya yang luar biasa. Dia tidak pernah bertanya-tanya, walaupun kita tahu pasti hal itu sangat berat ya. Apalagi kalau ketahuan istrinya ya. Aduh, anak gua atu-atunya dipersembahin. Aduh, bisa gagal diajak. Makanya mungkin Abraham bangun pagi-pagi ya biar nggak ketahuan ya. Tahulah ya perasaan seorang ibu itu pakai perasaan kalau bagaimana. Kalau Abraham kan yang penting taat gitu ya. Tapi kalau ketahuan istrinya bisa-bisa, waduh, ditahan ya. Namanya juga anak satu-satunya lahir di masa tua ya. Nah, tapi Abraham taat di sini ya. Dia luar biasa. Dia taat mempersembahkan satu-satunya yang paling berharga di dalam hidupnya. Yang dia miliki yaitu Ishak anaknya yang sudah dia nanti-nantikan selama puluhan tahun pernikahannya. Abraham tetap taat walaupun perintah Tuhan itu sangat berat baginya. Abraham rela mempersembahkan apa yang paling dia sayangi demi ketaatannya dan kepercayaannya kepada Allah. Itulah iman. Orang yang beriman, dia tidak segan mengorbankan apapun di dalam hidupnya yang dia senangi. Kalau itu perintah Tuhan harus dikorbankan. Itulah iman Abraham. Dia berani mengorbankan apapun. Nah, di sini kita bisa belajar ya. Iman dan ketaatan adalah 2 hal yang sangat berkaitan. Wujud dari iman adalah sebuah tindakan nyata. Kita tidak bisa berkata kita beriman tapi tidak bertindak. Sebab firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi harus dilakukan melalui tindakan nyata. Dan tindakan itu dilakukan dalam ketaatan oleh karena iman. Harus taat, ya. Mengapa kita harus percaya dan taat sepenuhnya? Kenapa harus sepenuhnya, enggak setengah-setengah gitu? Karena di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16 dikatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan kau dari mulutmu. Dari mulutku. Ngeri kan? Karena suam-suam kuku. Jemaat yang suam-suam kuku adalah yang masih kompromi dengan dunia. Mengakui kekristenan namun pada kenyataannya malang dan menyedihkan secara rohani. Mengaku Kristen, jarang gereja. Contoh, misalnya ya, rajin ke gereja, ibadah, pelayanan, tapi masih ke diskotik, minum alkohol yang memabukkan, masih toleransi dengan cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, pesta pora, nonton porno, merokok, ngevape, narkoba. Firman Tuhan
12 ayat 1 dengan jelas mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. 1, 2 adalah hidup, 3 yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita mau mencapai titik ke dalam ibadah yang sejati, tubuh kita ini harus kudus. Apa yang kita lakukan harus berkenan sama Tuhan. Terkadang banyak anak-anak Tuhan pengen melakukan apa yang dia sukai. Saya melakukan apa yang buat saya bahagia, tapi dia lupa kebahagiaan dia apakah bikin Tuhan bahagia. Kebahagiaan dia, jalan yang dia tempuh, apakah berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita koreksi dalam kehidupan kita. Terkadang kita ambil jalan bahagia yang menurut kita membahagiakan kita, tapi kita lupa apa itu berkenan apa tidak di hadapan Tuhan. Nah, itu yang harus kita cross check di dalam kehidupan kita ini. Karena Tuhan bilang ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, artinya suci, yang berkenan. Apapun yang kita lakukan semua harus di dalam perkenanan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, ya. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita